Surat Al-Ahqaf ayat 17 ini melarang anaknya durhaka kepada orang tua. Jangankan durhaka, membentak, ya, mengucapkan itu aja tidak boleh. Wallahi qala li walidayhi lakuma. Ya, di sini. Maka kalau di aramongan dikasih tahu oleh orang tua harus nurut. Apalagi kalau sampai ngagebugan, mukuli orang tuh, lebih-lebih kalau mukuli sang ibu, sang mama, sang umi. Celakanya naudzubillah balik. Maka disebutkan inilah para yang begitu, faqad khalas min qablihim minal jinni wal insi. Dialah termasuk golongan jin dan manusia yang terkutuk. Maka di sini wailaka wa huma yastagisani, maka keduanya, yaitu kedua orang tua yang golongan ya gisani. Istighosah tuh. Ya. Yastagisani, keduanya ayah dan ibu minta itu berdoa. Wailaka, celakalah kamu. Wailaka, wailun, wail itu celaka artinya. Iya. Maka di sini dengan orang tua jangan suka rebutan omongan. Ya. Apalagi suara nadanya keras. Seperti yang marah-marah, padahal tidak marah, itu tidak boleh. Padahal tidak marah, harus punya marah-marah. Maka hati-hati. Yang masih punya orang tua atau ngan sabelah, ngerti ngan sabelah? Ya, hanya punya ibu saja. Oh, punya ibu saja, bapaknya kemana? Mesti kubur, kan gitu. Ya, atau punya ayah saja, itu hati-hati. Inilah surat Al-Ahqaf ayat 17. Ya, benar 17. Wala aqul waqala lakuma ufin lakuma tuh ya. Perhatikan. Nah, makanya sampai mengapa kok nanti orang yang sedang syakaratul maut dan nanti mengapa Dajjal membangkitkan kedua orang tuanya yang telah mati dalam kubur. Kan itu. Begitu juga orang sedang sakaratul maut, ya, kedua orang tuanya dibangkitkan oleh iblis. Memang itu bukan orang tuanya, tapi menyerupai. Karena orang tua itulah dari titisan, ya, yahruju min butuniha, yahruju min baini sulbi wa tarahib. Dari mulai situ. Dan yang pertama kali pendidikan adalah sang ibu. Yang mempunyai rasa kasih sayang banyaknya adalah sang ibu. Maka yang paling besar bencinya adalah sang ibu terhadap anaknya. Karena apa? Kemarin ceritakan sang ibu terbuat dari tulang. Maka wataknya keras. Maka Allah diberikan kekurangannya, yaitu dengan satu, bentuk hatinya lebih kecil daripada laki-laki. Satu. Ya. Dengan ini dari organ tubuh dulu. Secara fisik. Yang kedua, jantung laki-laki dengan jantung perempuan beda. Jantung laki-laki itu adalah besar, perempuan kecil. Ketiga, darah laki-laki itu 5,5 liter, sedangkan perempuan 4,5 liter. Maka disitulah perempuan keadaannya lemah kan, karena darahnya kurang 1 liter dari laki. Secara fisik. Secara kejiwaan, laki-laki akalnya 9, perempuan 1. Ya, laki-laki malunya 1, perempuan malunya 9.
Di sini secara kejiwaan. Secara keimanan, perempuan itu karena haid, maka imannya lemah. Ya, sedangkan laki-laki tidak. Nah, makanya jangan ngantuk. Di sini. Ya. Jadi, makanya di situ dan dalam kesosialan ketatanegaraan bahwa laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu dalam surat An-Nisa. Maka pantas Hannah ibu Maryam mengatakan karena anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Karena aku melahirkan seorang perempuan maka tidak untuk bisa membaktikan kepada Baitul Maqdis. Akhirnya ya ternyata Maryam dari mulai lahir dipingit terus sampai gadis, tidak boleh keluar sama sekali. Ya, menjaga kesucian karena sudah dinadarkan ya. Qalaat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sudah dinadarkan apa yang ada dalam perutku untuk dibaktikan kepada engkau khusus, yaitu ke Baitul Maqdis. Ternyata borojol teh si Ayu laki tahu kan? Laki-laki untung kan? Nah, makanya ya Imran menginginkan cucu dan menginginkan anak laki-laki, begitu juga istrinya Hana inginkan anak laki. Ternyata yang keluar perempuan. Tuh, maka Allah melebihkan dari keluarga Imran ya karena turunan dari Nabi Sulaiman terus sampai pada Nabi Yakub. Yang kedua karena cucunya seorang laki-laki yang dimuliakan Allah jadi Nabi Isa. Makanya kalau anaknya perempuan ini yang diharapkan cucunya yang laki-laki. Ya. Kalau anaknya perempuan ini yang diharapkan cucunya yang laki-laki inilah yang sebagai penerus. Kalau yang laki-laki terus jalurnya kan seperti Nabi Ishak terus sampai Nabi Isa jalurnya terus. Tapi yang perempuan ini makanya cari menantu, cari suami yang betul. Di sini sebutkan wa aslih li fi dzurriyyati. Itulah yang mereka diterima segala rupanya oleh Allah. Dalam ayat 16-nya ini. Jadi kan dalam ayat 15. Ya. Sekarang ayat 16-nya. Inilah wa aslih li fi dzurriyyati, itulah yang semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau anak keturunannya menjadi baik. Maka disatukan nanti satu keluarga dalam naungan satu Allah surga. Jadi jangan hanya mengambil salon suaminya baru cerak menang bae ke sugih jatuh nanah bukan sugih borok, sugih buruk. Ya. Jadi karena harapan dari cucu ini, mengapa kok perempuan? Karena perempuan tadi disebutkan kan kelemahan-kelemahannya kan, kekurangan-kekurangannya ini. Disinilah. Tapi laki-laki beda. Maka di situ. Nah, jol-jol deh cucu laki lala awewe. Tunggu nanti buyut. Pokoknya sampai kelima. Ya. Terutama anak awewe, cucu awewe, buyut awewe. Ya. Bawa. Nah, tunggu disengget. Tunggu diset. Maka kudu apal turunan sampai kelima tuh di situ. Ya. Turunan kiai, ya ayahnya kiai, anaknya pembangun. Nah nanti di mana apa di cucu atau nanti disengge adanya nih? Ya, begitu juga turunan dukun. Tetap pasti sampai turunan kelima ada yang jadikan itu. Contoh ya dari Nabi Ismail itu ngaran si Udin, ya si Udin, maka tidak termasuk kepada sejarah masuk kan?
Karena di situ ada salah satu keturunan Nabi Ismail yang kurang berkenan dalam tingkah laku, maka tidak dimasukkan kepada silsilah panjang Nabi, hanya sampai Adnan kan. Coba disukan Muhammad bin Abdullah bin Abu Thalib bin Adnan kan. Nah 5 turunan ini kok tidak ada, terutama Udin ini. Waidar, Kohton suka ada, ya. Tapi Udin tidak ceritakan. Ternyata dari sini ya truk Adnan. Nah inilah mulai bangkit lagi. Nama besar Harun Bani Juhrum, keturunan Nabi Ismail oleh Adnan. Akhirnya terakhir menurunkan Nabi Muhammad. Ya. Makanya kamu yang ini terutama ada di jamaah anak lalaki itu apa, Pak? Kalau menginginkan calon suami yang soleh, ya menurunkan anak-anak yang soleh, hati-hati terhadap kedua orang tua dulu. Ya, terhadap kedua orang tua. Maka dada dengan orang tua hati-hati bicara, terutama dengan ibu. Karena ibu tadi kan disebutkan di situ salah sunat syahron kan, 30 bulan mengasuh anak dari di perut 9 bulan 10 hari, terus digenapkan menjadi ya 30 bulan, yaitu dengan menyusu. Dari mulai titisan tadi minasul bibat taroib kan, ya ujung mimbai nisul bibat taroib sampai kepada menyusui selama 30 bulan. Ripuhnya sang ibu gimana kan? 30 bulan. Setelah itu disapih wafisoluhu kan? Wafisoluhu. Ya, terus menyapihnya anak kader. Rewel, kamu gus kena penyakit panas deh, ada keluar huntuk pisanan. Wah rewelnya, cacingan pedih. Rewelnya ini sang ibu yang susah. Sang ayah mah enak kacapean dia kerja. Ibu tapi peder. Nah itu maka dengan ibu harus hati-hati. Ya, merasakan dengan ibu. Tuh, harus hati-hati. Ya padahal sih tidak marah, tidak nyewot, tapi nadanya seperti yang membantah. Itu tidak boleh, apalagi dengan ucapan-ucapan. Tuh Umimah. Nah itu, kan ufin. Tuh. Lakuma, ufin, lakuma kepada keduanya, yaitu pada ayah dan ibu. Di dalam ayat 17. Baki baik. Nah itu tidak boleh. Ya. Di sini. Ini namanya adalah budi pekerti. Mulai pendidikan budi pekerti. Kemarin kebanyakan keimanan kan? Ya. Budi pekerti sekarang nih. Mulai akhlak. Ya, tentang birrul ridallahi fi ridal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga ada di bawah telapak kaki. Maksudnya ada di keriduan ibu. Kaki itu. Mulai dicur, kok karena telapaknya, dampalnya, ya, bau dikotok lain. Nah itu dari keriduan maka hadis tidak mengatakan dari bawah telapak ayah, tapi karena ibulah yang melahirkan di situ. Ya, ibu yang melahirkan, yang yang menyusu, nunya cebok, belum gering, ngurusan yang sah. Ya, cuma kadang hati-hati, sedang enak tidur ibu, asal anak nangis. Waktu sakit yang ripuh ibu. Makanya ucapan dengan ibu harus hati-hati. Yang paling dekat anak adalah pada ibu kan? Yang paling dekat anak kepada ibu. Ayeuna
contoh hayam boga anak salapan bapak anak amana eta. Ya, bisa ngurus tidak ayam itu. Aina lamun tinggalkeun ku indungna bikin ka bapak anak eta hayam. Mongan bapaknya. Ya. Aja. Ya. Tuh begitu. Ya. Sang ibu bisa mengurus anak Banyak. tapi sang ayah Tidak. keder mengurus anak Satu. Ya maka ingat terhadap ibu. Ya. Terhadap ibu. Disinilah hati-hati. Semuanya harus minta ridho dari ibu, kedua dari ayah. Nah ridhollahi, keriduannya Allah, wasuhtullahi, kebencian Allah, tergantung kepada kebencian, keriduan kedua orang tua, tergantung kepada kebencian kedua orang tua. Maka itu teh astagisani, ya. Tuh, maka kalau sudah anak durhaka, naudzubillah, sudah disebutnya ukukul walidah, durhaka kepada kedua orang tua. Tapi ya kalau berbakti disebutnya birrul walidain. Maka jangan sampai kedua orang tua terutama ibu mengucapkan sumpah sarapah nyupataan itu nanti celaka anak, tapi nanti orang tua akan diminta pertanggungjawaban mengapa kamu bicara begitu di hadapan Allah. Yang kasihannya nanti yang tidak punya dosa 7 turunan sia kan sampai cucu saudara kan yang malu siapa sendiri? Ya, yang nyupatannya seorang kan keluarganya. Terus nanti anak adalah budak geus disumpahan ku jamak kolotna teu hayang leuneuh acan. Tuh kan di sini. Maksudnya gini ngajak kayak gini. Ya, hati. Ya. Lamun geus disumpahan disupataan ku kolotna, itu budak tidak ada harganya di masyarakat. Kasihan tidak? Apa? Ya. Ulah disupataan. Ada sini. Ya. Apalagi kalau sampai mukul. Tadi bilang, "Dah, alah." Begitu aja kan tidak boh. Ufin tuh. Ya. Tidak boleh. Apalagi kalau sampai menyakiti lahir batin. Nah, asatirul awalin tadi ya mereka yang tidak mempelajari ilmu agama, yang tidak beriman, artinya dongeng-dongeng masa lalu. Asatir ada dongeng awalin masa lalu. Ayat berapanya itu? Ayat 17 kan ya? Asatirul awalin. Ya, dongeng-dongeng orang baheula cenah malim kundang, sangkuriang itu saya itu memberikan contoh kepada masyarakat walaupun seumpamakan dongengnya tidak ada, cerita benarnya tidak ada, tapi isi dongengnya kan, isi dongengnya, ya, karena orang dulu belum ada belum ada kelas zaman ayeuna aya YouTube, aya Facebook, aya HP, ada laptop kan. Jadinya orang tua tuh nyicingkeun budak reges ya, kira-kira ngajar anak ya, ulah sampai nyinggung ngambil dongeng asal-asalan tapi kira-kira mengandung pendidikan begitu. Jadi ulah malam kunang dengan Pulau Samosir. yaitu Danau Tobi. Toba asal kudu taubat teh taubatan toba taba ya tubuh. Karena dialeknya orang Tapanuli. Jadi toba. Ibarat taba bertoba. Ya. Malin kundang. Tuh. Jadi ulah malin itu ya. Jadi ulah malin kondang asalnya. Ulah mapalangan atau ulah sampai berdurhaka sampai terkenal kemana mana. Sangkuk dari saka riang. Jadi jangan merasa punya ilmu menjadi ria. Kan itu. Riang asal dari ria. Ya. Jadi ilmu kesaktian sampai ria itu tidak boleh.
Makanya banyak ya cerita-cerita, bahkan yang ada dalam Quran pun ada, bagaimana anak yang durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya. Ya. Tuh, makanya di situ mengapa asal-asalnya kok ya perempuan diberi akalnya 1, malunya 9, kalau laki-laki akalnya 9, malunya 1. Nah, ini ceritanya setelah melahirkan Qabil Hawa itu. Ya. Setelah melahirkan, Mobil. nah ini setelah melahirkan Qabil, ada di situ ya Allah berikan nafsu syahwatnya kepada perempuan 9, laki-laki hanya 1. Tapi malunya 9 yaitu untuk menutupi syahwatnya. Supaya jangan kosku udah rarat baik enak. Makanya di situ. Ya, makanya kok mengapa Allah ciptakan kuda perempuan terhadap kuda laki-laki Nabi Musa dan Nabi Harun? Karena melihat yang perempuan langsung birahidak. Akhirnya kuda malaikat Jibril nyebrang laut, kuda Nabi Harun dan Nabi Musa ikuti. Disitulah ya. Nah, lamunan cerita ke perang Honda iya iblis awalnya merupakan onta, iblis lelaki merupakan aki. Supaya Amar Andri bisa loncat. Karena melihat Ali ya langsung kabur. Wah, enak nutanya bisa loncat 6, anu di tengah-tengah 5 tinggal bros kabeh parah ya. Karena apa? Ya, karena iblis laki-laki dari perempuan melihat Ali, karena musuhan tidak pajul-jul. Hoplah Ali akan kabeh kunyane. Kabur akhirnya cek Amar aki geuning lumba sih ada tuh ayeuna asa siapa teh nyawa dusu Ali tuh berarti musuhnya nih. Ya, disinilah sudah Allah lagi. Dah nanti lagi. Ulang tadi apa lid? Tahu deh. Amiri. Nama Miri. Tahu dong. Gua lamun dilatih kena teh arundutan. Kunci, Pak. Siapa yang kunci? Hah?